Hai laki-laki yang gagah perkasa, jangan kau ganggu, kau lecehkan perempuan, karena perempuan adalah adikmu. Kau pergi di tepi jalan melihat perempuan lewat, lalu kau goda, kau ganggu, saat itu kau sedang mengganggu adikmu. Kau bonceng anak perempuan orang tidak mahram, bonceng sana bonceng sini, jalan sana jalan sini, masuk angin gembung, padahal perempuan itu adalah adikmu. Bagaimana kalau adikmu yang digitukan orang? Bagaimana kalau anak perempuanmu? Hai laki-laki yang sekarang gagah perkasa, ingat 20 tahun akan datang kau akan punya anak perempuan. Kau rasakan apa yang dirasakan oleh ayah-ayah mereka saat ini. Waspadalah. Ustadz kok nunjuk saya nunjuk kamera. Mudah-mudahan nanti ditonton sama laki-laki brengsek yang menyia-nyiakan perempuan. Insya Allah di Lampung Utara tidak ada, semuanya baik-baik insya Allah. Amin. Karena momen kita momen hijrah. Perempuan sudah, penguasa sudah, alim ulama sudah, anak muda sudah. Lalu yang kelingking ini siapa? Kelingking ini melakukan yang tak bisa dilakukan orang. Siapa dia? Ngorek telinga, ngorek kupil. Pernah orang ngorek hidung pakai skop? Siapa ini? Tukang cuci di rumah kita, jangan sepelekan mereka. Pembantu, security, supir, tukang panen, kutip brondol, tukang pupuk kita, mereka kelingking. Tapi mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan menyepelekan orang, jangan meremehkan orang. Dunia selalu berputar. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Termasuk acara hari ini bisa terselenggara karena banyaknya kelingking-kelingking orang-orang kecil dan terkabulnya doa, mengetuk pintu langit karena orang-orang kecil. Makanya kalau saya ketemu dengan cleaning service, dengan tukang pel, pergi di airport ketemu di tempat macam-macam, lalu orang menyepelekan, jangan saudaraku. Boleh jadi di hadapan Allah dia jauh lebih mulia daripada engkau. Kaya tapi korupsi, punya kuasa tapi sogok riswah, hebat penuh dengan tipu daya. Abdul Somad ceramah, dimuliakan orang, tangannya dicium orang. Di dunia, di akhirat status belum lagi tentu, STJ, status tak jelas. Kita hanya berharap kepada Allah. Makanya kalau ada orang mencium tangan saya mengatakan, Ustadz doakan saya, doakan juga saya. Ustadz doakan saya, sama-sama kita saling mendoakan. Ustadz nanti kalau kau lihat kami di akhirat, tolong beri kami syafaat. Juga begitu kalau kau jumpa di akhirat, kita akan saling meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan angkuh, jangan sombong. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak menyombongkan diri di sini. Ukhruj, keluar. Innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya wahai iblis, sombong. Abdul Somad mengatakan jangan sombong. Dia sendiri sombong, berdiri di atas. Saya berdiri di atas karena disuruh panitia. Kenapa Ustaz berdiri? Supaya jamaah bisa melihat. Banyak jamaah Lampung Utara mau melihat yang selama ini mendengar suara, yang selama ini melihat di YouTube, mau melihat langsung. Ustaz Somad ini ada nggak di alam nyata? Dulu bulan April kami undang, katanya datang, tiba-tiba enggak. Kami sangka mati, rupanya dia ada. Jamaah sudah banyak mendengar ceramah saya di TV, jamaah sudah sering menonton di YouTube. Kenapa hari ini masih ramai? Mereka ingin menyambung tali silaturahim, membangun bersama rakyat. Nih rakyat, nih ulil amri, ulil orang, amri urusan. Ulil amri orang-orang yang diberikan amanah mengurus urusan orang banyak. Ada di antara mereka yang diberi martil. Mereka bukan tukang, tapi mereka memutuskan perkara.
Ada di antara mereka yang diberikan kuasa, tapi di akhirat semua ini akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kekuasaan adalah amanah, jabatan akan diminta tanggung jawab. Tapi kalau adil, di akhirat yang pertama dapat naungan dari panas terik, bukan ustaz. Di akhirat nanti yang pertama dapat lindungan Allah, bukan kiai. Tapi kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan nanti adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita doakan mereka adil dan aman. Itu masjid siapa yang bangun? Di zaman Bapak Fulan. Islamic Center siapa yang buat? Di zaman Tuan Fulan. Anak yatim bisa sekolah gratis di zaman siapa? Bapak Fulan. Anak-anak bisa selamat dari buta huruf Al-Quran, dikeluarkan peraturan tidak boleh nyambung SMP kalau tidak ada ijazah MDA. Setuju? Supaya anak-anak pandai mengaji. Setuju? Ya setuju. Lalu yang buat MDA-nya siapa? Pemerintah. Dana nggak cukup. Dari mana? Yang kaya-kaya wakafkan tanah. Ini kebun sejauh memandang, mata sejauh mata memandang. Kebun sawit, kebun karet, kebun lada, kebun singkong, kebun macam-macam. Ada orang mati bawa brondol? Nggak ada. Tapi kebun Bapak itu yang banyak. Ini 2 hektar saya wakafkan untuk MDA. Datang kiai, datang habib, buat pengajian. Berdirilah kelas-kelas. Mati kita dimakan cacing tanah, menetes pahalanya. Anak-anak mengaji batata mengalir ke makam kita, dan mengalir juga ke makam Abdul Somad LCM. Anak-anak di Lampung Utara ngaji, pahalanya ngalir ke makam saya di Riau. Ibu-ibu wirid Yasin di Lampung Utara, pahalanya ngalir ke Abdul Somad. Enak sekali Ustadz itu. Dia cuma datang ceramah sekali, itu pun terlambat 4 bulan. Tiba-tiba pahalanya ngalir untuk dia. Itu namanya multi level marketing. Yang pahalanya bukan 5% tapi 100%. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau di tanganmu ada bibit korma, kamu sudah mau mati, sakit, sudah mau meninggal dunia, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Untuk apa nanam korma? Kita sudah mau mati, tidak mungkin makan manisnya, tidak mungkin bernaung di bawah daunnya. Bukan engkau yang memakannya, anak cucumu yang memakannya. Kau dapat pahalanya ketika mereka buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mereka makan, mereka minum, mengalir ke tenggorokan mereka, mengalir juga ke makan engkau. Maka rajin-rajinlah menanam tanaman. Siap? Masyarakat Lampung Utara tidak usah diajari masalah nanam tanaman. Orang nanam tanaman di kebun, di tanah. Di Lampung Utara, di atas keramik pun mereka tanam. Tengok. Saudara yang dimuliakan Allah, ini asli apa plastik? Oh asli, ada tanahnya di bawah, ada air mancurnya walaupun nggak hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun bersama rakyat. Ustadz ceramah kok mesti ngelihat baleho? Abdul Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul yang sudah ditetapkan. Kalau keluar nanti dilaporkan ke kantor polisi. Membangun bersama rakyat, tujuannya kemana? Harus jelas arahnya. Menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat. Kurus bukan berarti lemah, gemuk bukan berarti kuat. Ini untuk membela orang yang kurus. Ustadz Somad disangka lemah maka dikasih kursi.
Ini untuk persiapan, mana tahu nanti berkunang-kunang. Untuk sementara saya berdiri dulu karena masih kuat. Soalnya kemarin kan Ustadz udah ceramah, lalu kemudian tadi subuh ceramah di kediaman Pak Bupati bersama ASN Forkopimda. Sekarang ceramah yang ketiga, mana tahu kakinya mulai gontai, goyang, lesoy, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi ternyata saya bangkit kuat. Kenapa? Karena temanya dikasih menuju Lampung Utara yang kuat. Kuat apanya? Pertama, kuat ekonominya. Amin. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Antada awarasataka agniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya, dalam keadaan bisnismen, dalam keadaan entrepreneur, khairun, lebih baik min antada'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anak cucumu miskin, melarat, susah, meminta-minta. Alhamdulillah, bumi Lampung Utara subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Ditanam di depan rumah satu pohon nangka berbuah, namanya nangka mini, buahnya sampai 50 biji. Dari mana Ustaz tahu? Tadi cerita sama Pak Bupati. Bayangkan dia jual satu bisa 25.000, sudah cukup untuk biaya pulsanya. Dia jual 50.000 2 biji, sudah cukup untuk beli paket 3 giga untuk nonton ceramah Ustaz Somad. Oleh sebab itu maka ekonomi penting kuat. Ibu-ibu jilbabnya mahal, bajunya mewah, bapak-bapak pula sehat walafiat, itu tanda ekonominya mahal.